Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata dalam Lukas 2 ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, Yusuf dan Maria melakukan beberapa hal bagi bayi Yesus sesuai perintah Allah. Mereka menamai dia Yesus sesuai dengan pesan daripada malaikat. Mereka menyunatkan Yesus pada hari ke-8 sesuai tuntutan hukum Allah. Perintah penyunyatan bayi diberikan pertama kali kepada Abraham dan kemudian menjadi aturan bagi seluruh umat Tuhan. Lalu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk pentahiran sesuai dengan tuntutan firman. Saudara, waktu pentahiran itu adalah 40 hari setelah kelahiran bayi. Ibu yang melahirkan bayi laki-laki dipandang najis untuk periode 40 hari itu, dan 80 hari jika melahirkan bayi perempuan. Karena itu Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Penyerahan ini dilakukan karena Yesus adalah anak sulung, seperti dikatakan dalam Lukas 2 ayat yang ke-22. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan saudara, ketika kita membaca ayat ini, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maka pertanyaan yang muncul adalah, katanya Yesus itu Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Kalau Tuhan diserahkan kepada Tuhan, berarti apabila demikian, Yesus bukan Tuhan. Atau mungkin hanya setengah Tuhan. Saudara, pertanyaan ini nampak biasa. Pertanyaan ini nampak sederhana. Tapi berapa banyak orang pada akhirnya lock in atau pindah kepercayaan karena salah di dalam memahami ayat ini. Saudaraku, Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. 100% Allah dan 100% manusia. Bukan setengah Allah, bukan setengah manusia, tapi Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Sehingga peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Lukas, seperti Yesus dilahirkan di palungan, disunat pada hari ke-8, diserahkan kepada Tuhan setelah 40 hari,
bukan untuk mengurangi ketuhanannya. Justru ini menyatakan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya. Bukan berarti karena Yesus diserahkan kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus ini adalah orang biasa, tidak. Justru ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang sesungguhnya, sebagaimana bayi Yahudi yang bertumbuh dengan mengikuti hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa Yahudi. Keilahiannya tidak berkurang karena Yesus mengikuti hukum Yahudi, sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan keilahian Kristus. Sehingga saudara, melalui peristiwa-peristiwa ini, Lukas sebenarnya menampilkan keilahian dan kemanusiaan Yesus itu secara lugas dan jelas. Keilahian Yesus dinyatakan dengan berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan kemanusiaannya Yesus dinyatakan dengan dilahirkan, bahkan mengambil tempat yang paling rendah, yaitu palungan, dengan keluarga sederhana yang hanya mampu membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, satu sebagai korban bakaran dan satunya sebagai korban persembahan, karena keluarga ini tidak mampu dan tidak sanggup untuk membawa korban dalam bentuk domba. Jadi saudara, Lukas menampilkan keilahiannya dan kemanusiaan Yesus itu secara lugas dan jelas, bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Di dalam kemanusiaannya, Yesus mengikuti hukum Yahudi sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan keilahiannya. Apabila Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita hadir dalam kejujuran, hadir dalam kelugasan, hadir dalam apa adanya, mengapa justru seringkali kita yang mengaku umat percaya, kita hidup dalam kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura tidak ada masalah, pura-pura saleh, pura-pura cinta Tuhan ketika dilihat manusia. Bukan berarti saudara, ketika kita memiliki masalah, maka masalah itu harus diumbar. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita harus hidup apa adanya di hadapan Allah dan manusia. Mengapa kita sering malu dengan keadaan dan kondisi kita? Sepanjang keadaan itu bukan dosa. Misal, malu karena berkekurangan, malu karena sederhana, malu karena mungkin sudah tua, malu karena mungkin sudah tidak bisa seperti ketika muda. Loh, kenapa kita harus malu dengan kondisi dan keadaan itu sepanjang itu bukan dosa? Malu kita seharusnya adalah karena dosa. Sebab Yesus tidak malu memilih dilahirkan di palungan dan di tengah keluarga yang berkekurangan. Yesus yang adalah juru selamat kita tidak malu memilih dilahirkan di palungan dan di tengah keluarga yang berkekurangan, karena kedua hal itu bukan dosa. Karena itu, mari kita hidup apa adanya, sesuai kebenaran, dan bukan hidup ada apanya karena mencari pembenaran. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak malu memilih dilahirkan di palungan dan dilahirkan di tengah keluarga
yang berkekurangan, karena keduanya bukanlah dosa. Dan itu seringkali berbeda dengan kami. Kami lebih malu dengan keadaan dan kondisi kami, tetapi kami tidak malu dengan dosa. Karena itu Tuhan terus ajar dan tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran dan bukan hidup karena mencari pembenaran. Secara khusus berdoa untuk dua saudara kami, Teresia Debbie dan Vela Evangeline, yang hari ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberikan kekuatan di dalam iman kepada Debbie sebagai keluarga muda, bersama dengan suaminya, juga bersama dengan anaknya. Tuhan berkati keluarga ini untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Demikian juga apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau berkati mereka. Berdoa juga untuk Vela Evangeline. Tuhan kiranya juga memberkati orang muda ini. Pimpin dan tuntun di dalam jalan Tuhan, sehingga dia bertumbuh di dalam kebenaran dan menjadi seorang anak yang menyenangkan hati Tuhan dan hati orang tua. Mengingat juga untuk dialog PGIS, Tuhan berkati supaya dapat menolong gereja-gereja menjadi pemilih yang cerdas, memberikan warna yang berbeda di tengah pesta demokrasi Indonesia. Perayaan Natal Bamak Kecamatan Kota, Tuhan juga akan memimpin sehingga kami merayakan Natal sesuai dengan mau Tuhan dan bukan mau kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Teresia Debbie dan juga untuk Vela Evangeline. Kiranya engkau terus hidup mencari kebenaran dan di dalam kebenaran. Tuhan memberkati.